Hari Buruh 1 Mei biasanya identik dengan apa, guys? Bukan demo. Kalau di Tiongkok, Hari Buruh itu identik dengan hari libur nasional. Artinya jalan tol bakalan digratisin supaya masyarakat bisa menikmati liburan, jalan-jalan ke luar kota. Jadi, kita juga bakalan manfaatkan fasilitas tol gratis ini. Rencananya kita akan melakukan perjalanan panjang dari Kunming, ibu kota provinsi Yunnan di ujung barat daya Tiongkok, ke Kasgar di Xinjiang, provinsi yang nun jauh di barat laut Tiongkok. Rute kita jadi ekstra panjang karena mesti lewat rute Kansu supaya banyak tempat charge. Karena Sichuan, camper van kita adalah mobil listrik. Kalau lewat Qinghai yang jarang penduduk, jarak dari tempat charge satu ke tempat charge berikutnya kejauhan. Yuk temenin Alvin dan Lucy persiapan untuk perjalanan panjang ini. Pertama, kita servis mobil dulu sambil mempersiapkan rute perjalanan berdasarkan lokasi charging station. Melesun kita akan jalan jauh 50 km ke South Xinjiang. Jadi kita siapin dulu, siapin Sichuan. Akan panjang nih, harus jaga fit nih Sichuan. Jadi kita maintenance dulu di sini. Masih ditunggu nih, sibuk mereka. Semua SAM di sini. Pusat. Sambil menunggu Sichuan diservis, kita coba bagi jarak perjalanan yang nyaris 5.000 km ini untuk 5 hari tol gratis. Kelihatannya nggak bisa kalau kita geber 5 hari, karena setiap 150 km kita mesti charge Sichuan. Sehari paling bisa 450 sampai 500 km. Jadi, kita akan coba curi start dari Kunming begitu sekolah Mandarin kita di Kunming selesai. Persiapan ketiga adalah cek kesehatan baterai Sichuan, agar kita bisa perhitungkan dengan aman rute mana yang bisa kita tempuh. Setelah dicek dengan komputer, dengan sepak terjang sejauh 70.000 km, ternyata baterai Sichuan masih 92-93%. Kenapa kita berasa lebih boros? Menurut mereka karena kita ganti ban dan rem yang nggak standar. Plus minus ternyata ya, mau ban enak dan empuk ternyata bikin baterai lebih boros. Persiapan keempat, kita charge full baterai Sichuan maupun baterai Blue Yeti yang jadi andalan kita buat charge semua gadget, laptop, keran air, dan lain-lain. Sambil nge-charge, kita juga mempersiapkan sauerkraut atau acar sayur kol, supaya saat bergiliran nyetir nanti, kita sudah nggak terlalu repot masak-masak. Pagi tadi sebelum meninggalkan asrama sekolah, juga kita sudah sempat cuci semua pakaian kotor. Dan sekarang sambil menunggu charge Blue Yeti, kita jemur baju-bajunya biar kering. Juga kemarin kita parking di bawah pohon ini. Nggak tahu pohon apa ya. Mobil kita lengket banget nih. Harus cuci mobil, lihat ini. Bisa lihat teman-teman. Ini lengket ini. Kalau pakai air cuci doang dia nggak bisa bersih. Jadi setelah nge-charge Blue Yeti, kita harus ke tempat cuci mobil yang profesional, nggak bisa kita cuci sendiri lagi. Tuh lihat ini, nggak ini tali apa nih ini, banyak seluruh mobil. Nah sini juga sama aja. Duh mungkin ini boleh lihat ya. Teman-teman ada tahu ini tali mana nggak? Tali pohon ada tali hujan ya. Supaya perjalanan nyaman, mobil bersih, kita mampir cuci mobil dulu. Kalau mobilnya bersih kan enak, mau ambil video ataupun live streaming kaca-kacanya jernih. Sichuan sudah bersih kinclong. Kita tinggal mampir ke supermarket, tinggal beli beras, telur, dan beberapa bahan lainnya. Dan siap perjalanan. Kita reload my favorite mie. Tisu basah, telur 30, beras 5 kilo, sama QP. Samcannya tak ada. Cari lagi, yuk. Cari lagi. Wow. Ketemu guys, update ketemu samcannya, kita beli 3 pak jadi sekiloan. Terus ada daging cincang juga. Jadi makanan kita sudah aman di mobil. Kalau sayur-sayuran sudah beres belanjanya pagi tadi. Berbagai bunga-bunga pun kita beli. Karena di Yunnan bunga itu umum dimakan jadi sayur. Bayarnya pakai muka. Tagihan bulan depan. Beres semua persiapan untuk perjalanan panjang, malam hari barulah kita mulai bergerak meninggalkan Kunming.
By the way, yang keasikan nonton, yuk like dulu videonya dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Karena very soon kita mulai explore Xinjiang yang pasti bakal seru banget. Share juga link video ini ke circle teman-teman yang suka jalan-jalan dan lihat kondisi real Tiongkok tanpa propaganda atau agenda politik. Goodbye Kunming. Selamat pagi dari ujung utara kota Kunming. Pagi. Kita mau lanjut perjalanan, tapi kita mau siapin sarapan dulu. 31 kuai itu sayur. Ini toge dari kacang tanah. Semalam kita udah bikin babi Makau. Samcannya sudah direbus, kurang lama sebenarnya tapi sayang gas. Jadi kita simpan dulu. Ini buat bekal di perjalanan. Sisanya mau kita pakai buat masak toge kacang tanah. Pagi-pagi bikinin Koko Alvin air jeruk nipis biar dia nggak seharian. Terus sudah jadi deh cah toge kacang tanah kita. Lumayan, sudah bersih-bersih, sudah segar, siap lanjutkan perjalanan. Yang di atas pembangkit listrik tenaga angin kecil-kecilan itu untuk memberikan suplai energi listrik ke lampu jalan. Kita melewati rumah-rumah orang Hui dengan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi-tinggi. Nah, kayak gini. Truk antri, kelihatannya bisnis bagus ya. Jaringan distribusi sibuk dan kelihatan mata pencaharian penduduk Yunnan Utara dengan bertani. Sejauh mata memandang, greenhouse aja tersebar merata. Diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 120 km, kita sekarang ngecharge dulu sambil makan siang. Makan siangnya menunya masih sama seperti sarapan tadi, masih ada lauknya, dan kita juga akan bikin kopi supaya nggak ngantuk di perjalanan. Elevasi kita sekarang sekitar 1900 meter di atas permukaan laut, tapi di sekeliling kita masih banyak gunung-gunung yang lebih tinggi lagi dari kita. Pedesaan gunung-gunung pun jalan harus complicated kayak begini ya. Ini suhu sebenarnya nggak terlalu panas guys. Suhu di luar itu sekitar 27 derajat Celcius aja, tapi rasa panas lebih karena exposure sinar UV yang luar biasa kuat, very high. Karena udaranya bersih dan
elevasi kita tinggi sekali. Untuk kamu. Kalau jalan-jalan di Yunnan harus pakai sunblock sepertinya karena UV-nya very strong. Cepet banget kulit itu jadi gelap. Biar nggak ngantuk, mari kita ambil gebuk-gebuk dulu. Nah, mari kita gebuk-gebuk Koko Alvin biar dia tidak ngantuk. Sufu mah, sufu. Nah, hold. Sopir juga perlu sopir. Nyangkut. Nah. Wah. 这么好，非常好。 Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak kandang babi. Yunnan, hantu kandang babi lo. Iya. Kiri kanan kulkekuk saja enak tidak. Ini namanya mengganggu bu supir yang sedang bekerja. Aduh. Ganti supir lagi. Tadi begitu nyampe ke tempat nge-charge, kita tuh langsung bikin nasi goreng, langsung makan. Lupa di videoin. Bobo di mobil, bareng Alvin dan Lucy. Berpetualang, rutenya penuh tantangan. Tambah wawasan dan juga pengetahuan. Bukan hanya sekedar jalan-jalan. Hampir jam 9 malam, kita sampai di rest area tol di Chaotung. Chaoyang? Chaotung. Suhu 11 derajat Celcius, feels like 9 derajat Celcius. Kasihan, dingin banget. Dingin banget ya. Koko Alvin mau makan mie. Tomat telur. Mie kuah rasa tomat telur favoritnya. Selamat makan. Selamat makan. Tadi dibikinin nasi goreng kurang kenyang mah. Mana? Astaga. Hari ini 28 April 2025, 3 hari menjelang tol gratis. Semalam kita masuk tol untuk bermalam, dan hari ini kita putuskan untuk nggak keluar dari tol sampai tol mulai gratis. Artinya 28, 29, 30 April kita di tol aja. Charge juga di rest area tol, meski lebih mahal. Curi start biar kita bisa geber sejauh mungkin mendekati Kasgar. Nggak bisa keluar-keluar beli bahan makanan juga. Pagi ini kita sudah mulai masuk tol, teman-teman. Kita mampir di rest area dulu, ada pom bensin dan ada tempat nge-charge. Ini tempat nge-charge punya China Southern Power Grid. Gak ada atapnya, tapi harganya 0,9 yuan per kWh, lebih murah sedikit dibandingkan dengan punya Sinopec Recharge. Sinopec Recharge 1,1 yuan per kWh, tapi dia ada atapnya. Kalau siang-siang enak dia. Sambil charge, kita juga sambil masak nasi. Nge-charge di mesin yang China Southern Power Grid hanya bisa 90%. Sedangkan distance kita ke next charging station 170 km. Jadi kita nge-charge lagi dari 90 sampai 100% di Sinopec Recharge. Dan karena distance-nya itu maksimal,
170, sekarang mobil kita kalau 80% baterai bisanya paling cuma segitu, jadi harus aku yang nyetir. Kalau Alvin yang nyetir dia agak lebih barbar ngegasnya, jadi agak boros, takutnya nggak nyampe. Sekarang suhu sekitar 11 derajat Celcius, masih pagi. Di depan kita ini perkebunan sayur. Ternyata di mesin yang Sinopack Recharge juga maksimal 95% aja. Kita nggak bisa charge sampai 100%. Oke, semoga cukup. Bobo di mobil hadir untuk kamu. Langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang. Lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Ya candu. Bareng Alvin dan Lucy. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu. Langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Hore, kita sampai ke tempat ngecharge berikutnya dengan selamat, guys. Tadi 95% startnya, sekarang sisa 36%, berarti kepake 59% untuk jarak 168,5 km. Berarti 1%-nya masih bisa pakai 2,8an km. Cumanya tadi tuh banyak turunan, jadi kita lumayan selamat ya. Kalau tanjakan pastinya sudah beda cerita. Sambil ngecharge, kita bikin makan siang. Mau bikin steak ayam. Lagi dimarinasi sebentar pakai lada putih dan kecap asin. Mateng deh steak ayamnya. Steak ayam sama telur asin yang kuningnya 2. Kita masih masak 3 lagi buat kalau mau nambah atau buat dinner. Kita ngecharge baru 65%, mati listrik guys. Untung aja udah ngecharge 65%. Cukup beruntung kita dapat kamar mandi ada water heater, cumanya nggak ada shower head, jadi barusan Koko Alvin pasangin shower head dari mobil kita supaya tetap bisa mandi. Kita terpaksa lanjut ngecharge di Sichuan. 1 kWh-nya 1,86, luar binasa, 2 kali lipatnya Yunnan. 1.869, luar biasa.
Di Sichuan kita ngecharge 50 yuan aja cuma dapat dikit, nggak sampai penuh guys. Jadi ngecharge lagi. Kalau di Yunnan kita ngecharge ya 15-16 kuai udah. Ini 50 aja nggak penuh. Wah, apa nih? Kayaknya charging stationnya yang mobile nih. Bisa jalan-jalan dia. Jadi kalau ada yang kehabisan baterai di tengah jalan, bisa dibantu. Kita mampir service area lagi. Sepi ya service areanya. Nanti pas tol gratis pasti penuh. Jam 7:30 malam kita sampai di Chengdu. Ngecharge dulu sambil siapin makan malam. Malam ini kita akan makan bunga, namanya broom, tapi bukan sapu ya. Dicah sama daging. Kata yang jualnya begitu, si AI-nya bilang cah daging. Dan kita masih ada sisa chicken steak dari tadi siang. Steak ayam dan bunga. Makan bunga apa kita? Bunga tangli flower. Tangli flower. Iya. Okay. Only in China ya? Iya. Or maybe only in Yunnan? Maybe. Sepertinya menunya cocok, ludes, luar biasa. Xiao Wei是谁? 没有小薇，小薇 pakai sering ngomong 小薇。Aku bisa nyanyi Xiaowei. Jam 10 malam kita sudah sampai di Deyang, Provinsi Sichuan. Sekitar hampir 600 km perjalanan panjang kita hari ini dari Jiaotong. Dan kita sudah pindah provinsi ya, berangkat dari Yunnan. Di sini ada beberapa camper van. Dan kita akan nunggu jam 11 malam untuk ngecharge. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Buru, nontonnya bikin candu. Mari kita ngecharge dulu. Banyak amat CCTV-nya. Tiap mesin ada. Tuh. Sambil ngecharge, kita sambil siapin makanan. Mau makan mie. Nah, ini dia mien kita. Mau dipakein kulit tahu kesukaan Koko Alvin. Pakai sawi putih kesukaan dia juga. Dan pakai telur. Kita masih punya samcan deh di kulkas. Untung sempat bikin babi Makau, jadinya enak, bisa cemplung-cemplung daging di mie-nya. Cabut bola. Mian hao le.起床.起床. Wangi. Oh ya. Buat bekal minuman di perjalanan kita bikin teh herbal pakai angco, goji berry, dan lengkeng kering. Nih tinggal kasih air panas. Hari ini tanggal 29 H-2 yang curi start untuk menikmati tol gratis. Bukan hanya kita guys.
Ini mobil jauh-jauh semua nih, bukan mobil-mobil Chengdu nih. Kebanyakan mobil jauh-jauh, dari Kansu lah, dari Heilongjiang lah, dari Xinjiang lah. Banyak juga yang memanfaatkan tol gratis kayak kita. Tuh, udah penuh parkiran. Gak nyangka ya, banyak juga yang nginep di jalan, manfaatin tol gratis. Dikira kita aja yang modal gratisan. Wih, penuh parkiran. Ini masih H-2 guys. Bobo di mobil padahal hendak musik, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan. Bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Tol gratis masih 2 hari lagi, tapi udah dari sekarang kita ngantri untuk ngecharge. Sambil nunggu giliran ngecharge, kita makan mie dulu. Ini one of my favorite instant noodle di China. Kalau teman-teman ke China boleh dicoba ini. Logonya nggak tahu apa namanya, pokoknya ada gajahnya, gajah putih. Terus ini nih yang mie goreng rasa telur. Ini aku suka sekali. Di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Sichuan lagi nge-charge. Dan di kanan tuh lihat banyak mobil nih, konde-konde nih, ada mereka semua bermalam di sini. Tapi aku tadi underestimated banget. Aku pikir nggak banyak mobil bermalam kan. Coba lihat deh,
Ini aku udah double check. Semua akan bermalam di sini. Tuh, lihat nih. Lovely aku cek hidung ya. At least ada 100 mobil di sini. Menurutku mereka akan bermalam di sini. At least ini mobil semua bisa tidur di dalam. Tuh, lihat yang ini camper van. Banyak, bukan cuma di sini loh. Di dalam masih ada loh. Lihat deh teman-teman. Tuh, konten-konten. Nah, sini semua bisa bermalam di dalam ya. Nah, balik ke low ini. Tuh, tambah bermalam. Jangan khawatir ya. Masih panjang ini. Kita sekarang lihat-lihat aja. Nah, kanan. Masih. Kiri. Masih. Semua kayak gini. Gile. Udah mulai panas. Semua orang mau jalan ke utara nih. Nah, ini. Nah, kayak gini bisa tidur nih. Nah, camper van lagi. Dan tenda udah siapin nih buat mandi. Sama di sini udah buka tenda bermalam. Tuh, lihat kita nggak lewat sini ya, lewat luar aja karena di luar masih ada mobil buat bermalam. Tuh, lihat. My goodness. Panjang ini. Tuh. Cara segala macam buat masak, buat bermalam. Bagaimana ekspansi cukup tempat tidur. Banyak nih. Masih. Nah, ini semua pertama kali lihat. Nah, cuma kayak ini di service sendiri doang. Bisa sebanyak. Tuh, lihat. Pasti ada jalan. Bagaimana tidur di dalam. Masih ada ya teman-teman di depan. Jangan pikir udah selesai. Lihat. Konde-konde di atas. Ini semua bisa tidur di dalam nih. Nah, sampai ujung sana. Tuh, lihat deh. Nah, sini masih ada. Sudah selesai belum, teman-teman? Belum. Masih ada. Tunggu ya. Masih ada. Tuh. Lihat ke sana. Camper van. Tuh, lihat. Dalam masih ada. Cuman aku nggak pernah masuk aja. Banyak sih, lihat sana. Masih ada di dalam ya. Nggak masuk lah. Sana juga masih. Di dalam sana masih. Jangan deh. Capek. Ini namanya kota Wudu. Last year ada year. Tahun lalu kita udah pernah bermalam di sini. Cuman waktu itu karena winter ya kita naik nggak banyak mobil. Sekarang mulai panas di sini, jadi banyak orang mau ke utara. Jadi sekarang baru waktunya mereka pindah. Udah kayak itu burung apa ya? Terlalu dingin di Siberia, terbang ke Kunming. Kunming mulai panas, mereka terbang balik ke Siberia. Wudu. Wah, keren. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru.
banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Kita jalan di jalan tol, nggak ada lampu jalan. Jalan nasional, jalan biasa, non tol. Kalau Kansu, terang benderang. One for two. Hari ketiga, kita sudahkan perjalanan ini di jam 1 pagi. Kita sampai di apa namanya? Tanchang Service Area di Kansu. Sekarang suhu sekitar 7 derajat Celcius karena kita di ketinggian 1600-an meter di atas permukaan laut dan kita sudah pakai heater. Sudah bukan AC lagi, kita pakai heater. Harus nge-charge kita, baterai tinggal 28%. Di mana tempat nge-charge? Lagi cek. Woi, ramainya ini rest area. RV juga, mobil-mobil traveling di depan, mobil-mobil berkonde. Di sini roof box laku ya. Syukurlah, nge-charge-nya kosong. Masih pada RV di belakang. Oh iya, itu RV itu putih-putih di sana. Selamat malam, selamat beristirahat. Mari kita siap-siap untuk segera mulai perjalanan kembali sambil cari Koko Alvin nge-charge di mana dia. Banyak temennya loh kita. Tuh, RV camper van. Inilah Blue Yeti kita. Saat ini lagi nggak ada baterainya. Kita nunggu nanti tol gratisnya udah mulai baru bisa keluar tol, baru kita charge dia lagi pakai slow charging. Kita benar-benar bergantung banget kehidupan kita di mobil sama Blue Yeti ini. Sudah bersih-bersih, sekarang kita cari Koko Alvin. Nah. Wah, kaki sampai goyang-goyang, bahagia sekali dia. Sedang apa ini? Waduh, numpang nge-charge dia di sini, lihat. Kabel-kabel tuh. Jangan injak. Nggak diinjak. Masih jauh, nggak diinjak. Iya, pakai charge. Mikrofon, power bank. Handphone tadi 3 ini. Yang satu langsung aku pakai buat ngerekam sekarang. Gimbal udah penuh. Gimbal sudah penuh. Hal. Kapan kita bisa berangkat? Tunggu HP kamu penuh dulu. Tunggu HP aku penuh. Waduh, masih lama dong. Pagi-pagi aku sempat baca juga sedikit buku ini. Seru sekali. Dari Shang Dynasty, Xia Dynasty, Zhou Dynasty, 3 dinasti pertama. Apa yang bikin jatuh bangunnya dan perubahan apa yang secara landasan moral berubah di China. Itu keren banget. Madunya seperti biasa kita pakai Hillary Farm. Kali ini Manuka Honey yang UMF 10. Nah, ini madunya. Asik. Udah kasih air dingin dulu, tinggal kasih air panas. Jadi
Campurannya adalah air hangat. Sudah mau luber bubur kita. Ya. Multitasking nih. Bikin makan, bikin minum sambil ngerekam. Guys, mantap. Honey lime jadi. Nih guys, kalau yang traveling orang-orang pensiunan, rest areanya sepi, nggak pada belanja. Karena mereka masak sendiri di mobil masing-masing. Kalau yang traveling anak-anak muda, nanti pas tol gratis, tuh orang-orang kerja segala udah pada mulai traveling, baru rame. Nih, sebenarnya yang nginep banyak banget. Cuma pada nggak jajan. Bagaimana sarapan bubur? Harusnya mah Mantap jiwa. mantap jiwa. Sebelum berangkat, Koko Alvin wipe dulu jendela depan supaya nanti pas live streaming teman-teman ngelihatnya jernih bagaikan tanpa kaca. Asik. Soalnya kalau di tol gini kita suka nabrak banyak serangga, jadinya lengket-lengket. Kalau kemarin di Provinsi Sichuan kita lihat hijau banget, subur, makmur. Geser dikit masuk Provinsi Gansu sudah beda. Di sini bukan hijau-hijau tapi coklat. Panjang lagi. Gansu dari ujung ke ujung mau 2000 km sendiri. 4 hari baru selesai nih kita. Ada hospital. Wih deh. Wah, lihat kelembaban udaranya. LL. Sangat rendah kelembaban udaranya kering sekali. Banyak ya mobil-mobil yang traveling itu kayaknya konvoy. 2025. Apa tuh? Oh, datang lagi tuh, udah stiker yang sama. Orang tua duduk santai, ada yang lagi masak-masak. Wow, di mobil sana juga masak-masak. Kita mampir rest area dulu teman-teman. Toilet break. Tadi kita sempat live streaming tapi terlalu banyak tunnel terus lewatin daerah tidak berpenghuni, jadinya hilang deh signalnya. Wah, sampai buka-buka tenda, luar biasa. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang dengan penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Terowongannya masih 12 km lagi. Luar biasa. Jadi ini panjangnya 15-an kilometer terowongan. Kayak udah nggak siang ya. Kayak udah malam ya. Nggak keluar-keluar kita. Biar nggak bosen nih, dikasih hiburan tunnelnya. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Siang-siang nge-charge guys. Ini suhu sebenarnya adem sih. Cuma UV-nya aja yang strong. Loh, Koko Alvin sudah buka bangku camping. Mau selonjoran tadi ya? Mau selonjoran ta? Mau benerin rak kita udah mau jatuh. Tuh. Yang ini loh. Nih. Tuh. Tuh. Udah mulai turun satu ujungnya, takut. UV-nya luar biasa. Langsung gosong. Langsung pakai manset. Koko Alvin benerin rak dulu sambil ngecharge.
Sekeliling kita gunung-gunung Kansu. Tanah-tanah merah semua. Udaranya adem guys, karena kita tinggi sekali ini elevasinya. Bagaimana? Bisa diperbaiki tidak? Bisa. Meiwenti, tidak masalah katanya. Momentai. Buset, pakai gebuk. Kita shade-nya dikit aja nih. Pakai pintunya mobil bagian belakang. Karena jam 12 siang matahari di atas kepala kita. Terus selimut-selimut sambil dijemur. Oh, malah dicopotin dulu ya? Iya. Yang paling belakangnya yang lepas ya. Ayo, Shosin. Wih. Boleh ambil hammer nggak? Hammer. Di mana dia? Di belakang bangku aku. Di belakang bangku kamu. How? Bukan hammer, yang bisa gebuk aja. Yang bisa gebuk? Nah lo. No? Begitu kasih tools ke Koko Alvin, aku set live streaming. Pikiran seru juga nih live ngebenerin rak. Ternyata cuma selang 5-10 menit, baru mulai live. Koko Alvin sudah selesai benerin raknya. Cepet banget. Jadi kita lanjut deh live di perjalanan. Barengan sama kita ada rombongan Chang'an, ini mobil listrik. Kayaknya mereka bakalan launching. Mereka semua menuju Kashgar bareng sama kita nih. Memanfaatkan tol gratis juga, ada yang bawa trailer bahkan. Ini mereka semua belum ada plat nomornya. Konvoy rame-rame, ini mungkin izin khusus ya. Mau bikin acara di Kashgar. Dari brand Chang'an, cocok buat camper van sih. Kalau jalan itu dipendekin, tapi kalau udah sampai di tempat parkir mereka bisa pop up. Jadi nyaman di dalam. Mobil bareng Alvin dan Lucy berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Kita ngecharge lagi sambil Koko Alvin mau beresin kulkas yang ketumpahan air tahu. Kacau sudah kulkasnya. Oh, rest area ini juga penuh dengan orang-orang yang camping. Oh, pada nongkrong-nongkrong, buka tenda, buka meja kursi camping. Pada demen jalan-jalan ya orang-orang di Tiongkok ya. Wah, udara kering sekali guys, luar biasa. Check my skin. Wajib pakai body cream atau lotion at least di sini. Udaranya sungguh kering.
gurun-gurun pasir sekeliling kita. Untungnya hari ini ngecharge masih banyak available ya. Bagaimana Koko Alvin? Harus cuci. Harus cuci semua ya? Iya, ketumpahan itu air tahu. Lihat. Aduh. Mau aku ambilin air panas di gayung biar di wash dulu? Boleh juga ya? Ini by the way belakang kita banyak sekali sayur guys. Tuh sayur-sayuran. Meski gurun pasir ternyata bisa ditanamin sayur. Air panas Laila. Oh. Sih. Alas sini dulu. Oh. Masih mau lap apa? Oke. Banyak bener jadi bi. Kesukaan Koko Alvin ini teh herbal. Buat panas dalam. Ini aku minum aja. Cucu kacang. Woi, podong apa nih kayak bunga? Suanmu kuah. Kamu gua. Pepaya asam. Apa ya asam? Mau dikeringin. 很漂亮. Kemarin sudah percobaan satu dan kelihatannya berhasil. Jadi kita mau coba lagi. Iya. Banyakan. 非常漂亮, kuning-kuning kayak bunga di dalam. Ya. Wede. Sambil ngecharge kita juga sambil bikin bakmi. Mau bikin bakmi nih, bawang putihnya dulu. Oh, sudah bersih kulkasnya. Oh. Kita fokus sama yang ini aja, ntar gosong. Bawang putihnya udah, tinggal ditambahin sama kecap asin, minyak wijen, sama sedikit kaldu bubuk nanti. Mie-nya kita pakai seadanya. Ini terima kasih kepada Widya. Jauh-jauh dicilin, kirimin ini kemarin. Kita bakalan rebus mie-nya. Bakmi deh, bakmi. Beres deh, tinggal selera masing-masing mau pilih yang mana. Ada bakmi dan ada bubur sisaan sarapan tadi. Tabrak banyak serangga, jadi harus dicuci lagi pakai sabun karena lengket sekali. Atau kita punya sikat, punya spons, jangan pakai tangan, nanti tangannya jebol. Nanti cari bocor loh. Pemandangan indah sekali di Kansu. Pepaya kita sehari aja udah kriwil-kriwil, udah kering. Jadi kita bikin satu pepaya lagi. Kali ini aku irisnya bulet-bulet dan agak tebel. Luar biasa keringnya tuh. LL low. Sudah tidak terdeteksi. Wih, mantap. Jernih seperti baru.
jam 9 kita nge-charge lagi sambil siapin makan malam. Udah beres. Simple-simple saja aku ngerebus mie, kasih kuah bawang putih, lada putih, dan kecap asin. Terus angetin babi Makau. Udah makan gini aja. Tinggal panggil Koko Alvin yang lagi nge-charge handphone dan power bank di rest area. Karena kita masih belum bisa keluar dari tol, jadi belum bisa nge-charge Blue Yeti power bank kita. Kali ini jam 12 malam gratis. Sekarang jam 2.46. Kita udah bisa keluar dari tol. Sekarang beresin dulu. Nanti langsung ke luar udah bisa sambil charge sambil tidur. Asik. Nah ini nih semua pemalam di sini nih. Orang udah mulai pintar, semua bisa tidur di mobil kecil. Bukan cuma mobil gede bisa tidur, mobil kecil juga bisa. Iya. Oh, kita lihat betapa ramainya nih. Mobil-mobil kecil ya, kita ke tempat mobil-mobil kecil sekarang. Boleh. Biasa kita kasih lihat RV. Rame loh, tempat ngecharge lo penuh. Memang. Full. Malam masih penuh. Jam 3 pagi masih penuh. Kamu pikir semua tunggu siang kosong? Itu lihat bagasi dibuka. Iya, belania bagasi buka tidur. Aman sih, nggak ada orang ambil sih. Ayo Sasin. Kita pakai apa sih? Harusnya orang luar dengar. Oh iya, sampai sini ampun. Wih gile. Oh iya, sampai pom bensin. It's not even morning yet. Udah rame. Ada 2-3 low ya, kita jalan satu low aja. Iya. Yuk, mari kita lanjut ke tempat slow charge. Aduh, masih ada orang kayak kita jalan malam nih. Ini truk juga rame amat. Nggak pada liburan dah. Tuh, jalan itu penting. Tanggal merah masih pada kerja terus. Yang penting kantongnya kampung. Bukan kerja nggak kerja. Itu. Sampai Station Way, tapi itu bukan tujuan kita. Siliang Hotel, wah aku ingatnya Siliang Army. Iya. So proud of Siliang mah. Finally guys, jam 3 pagi sampai kita di tempat ngecharge. Ada slow charging, akhirnya kita bisa ngecharge Blue Yeti power bank kita. Dan di sini juga ada fast charging. Tadi abis nge-live, aku nyupir shift malam. Sekarang kita ngecharge dulu sambil bisa ditinggal tidur sih ini, karena Blue Yeti-nya kosong banget sampai 100% bisa 4 jam 5 jam. 1 Mei jam 9 pagi kita sudah sampai di mall, kita sudah keluar dari tol kan. Jadi kita mau belanja bahan makanan dulu. Kita bersih-bersih dulu guys, siap-siap. Tap jiwa, sudah cuci rambut, segar sekali. Sekarang kita ke supermarket, beli bahan-bahan makanan untuk 5 hari ke depan at least. Dari pengalaman kita beli snacks juga kali ini. Hore, aman. Yuk, jalan. Hah, ada kedai Lo Seven, Koko Alvin langsung rindu kampung halaman, mau makan Lo Seven. Selamat makan Lo Seven, Koko Alvin. Of course. Coba yang. Hei.
Kei aja ya. Berarti nggak seimpresif di Liuzhou dong. Perjalanan kita di 5 hari tol gratis melintasi Gansu Utara hingga Xinjiang kita liput di video berikutnya ya. Semoga teman-teman menikmati perubahan alam dari hari pertama kita lintas Provinsi Yunnan, lanjut Sichuan, hingga Gansu bagian tengah. Gansu bagian utara sudah beda lagi, dengan hamparan Fengli Fa Tianqi alias mesin pembangkit listrik tenaga angin yang tak terhitung jumlahnya. Juga hamparan solar panel. Pastikan teman-teman sudah subscribe biar nggak ketinggalan road trip part 2 dari Gansu sampai Xinjiang.